Halo, saudara-saudara, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, komentator gadungan di sini. Komentator yang gadungan. Aduh, ya. Seperti biasa, kita akan membahas berbagai macam hal, berbagai macam topik, berbagai macam isu tentang pertandingan sepak bola, tentang olahraga. Apa saja segala macam kita bahas. Dan hari ini, di hari yang cerah ini, yang panas sekali nih kayaknya ini, kita akan bicara tentang deadline day, batas terakhir transfer window musim panas di Eropa. Tadi malam, dini hari, tadi pagi apa dini hari ya, pokoknya dini hari itu kita bahas di sana. Kita bahas yang di Eropa, bukan yang di Indonesia. Kalau di Indonesia nggak usah kita bahas. Di Indonesia nggak ada transfer window. Di Indonesia pemain kontrak selesai, pergi ke klub lain, seleksi lagi di sana, begitu terus. Makanya nggak maju-maju, ya nggak dapat patan gitu kan. Jadi kita akan bahas transfer window musim panas karena banyak sekali kejadian yang ada perpindahan yang menarik di Eropa, di Inggris, di Spanyol, macam-macam, banyak sekali. Italia ada yang ada yang sial, ada yang bagus, macam-macam. Nanti kita bahas semua, oke? Jadi begini, saudara-saudara, tadi pagi di transfer window penutupan itu kita bicara mulai dari MU. Menarik ini MU. Jadi kakak kakak Dodo, abang Dodo, Cristiano Ronaldo itu kan sejak awal-awal itu kan dibilang dia mau pindah. Mau pindah dia. Iya, dia mau pindah. Karena gara-gara Man United itu hanya main di Liga Eropa, Liga malam Jumat itu. Nah, sebagai mega bintang, superstar gitu yang levelnya udah di atas langit lah, di luar angkasa. Nah, itu main di Liga Eropa itu bagi Kak Abang Dodo ini sebagai sebuah penghinaan. Dia nggak mau main di Liga Eropa, dia maunya main di Liga Champion. Kenapa? Karena dia takut rekor dia akan dilewati oleh Lionel Messi, akan disamakan oleh Lionel Messi. Jadi dia bersikeras mau pindah, walaupun dia sendiri nggak mengakuin, tapi agen dia yang orang Portugal itu bersikeras dia nyariin klub buat dia. Kan waktu pramusim Abang Dodo ini nggak ikut tur ke Asia, ke Thailand, nggak ikut ke Australia, nggak ikut. Ya kan, ingat ya, ingat. Dan itu rumornya bukan rumor, itu memang si agennya dia udah keliling klub, keliling ke Bayern Munchen, keliling ke Barcelona, keliling ke Chelsea, gak ada yang menerima dia. Keliling ke PSG, Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain, gak ada yang mau sama dia. Akhirnya ya dia bertahan. Transfer window dia nggak ngapa-ngapain semalam. Dia masuk di bench, duduk di bangku cadangan waktu MU ngalahin Leicester 1-0. Dia main di situ, main di babak kedua, main menit 70 berapa gitu, nggak ngapa-ngapain juga. kasihan. Tapi begini, selain Naldo ya MU juga di jendela transfer penutupan tuh dapat dia akhirnya meresmikan Anthony Matheus dos Santos. Anthony biasa dipanggil tuh, yang anak muda Ajax Amsterdam yang dari Brazil, masih 23 tuh berapa itu umurnya. Dia winger, posisinya sama kayak Naldo tuh, kayak Bang Dodo. Winger bisa, striker bisa kan. Nah, dia dapat itu MU di menit terakhir, di hari terakhir, sama kipernya dari Slovakia atau Slovenia ya, Martin Dubravka. Nah itu Martin itu kiper dua dia dapat. Nah, dengan datangnya Anthony ya otomatis Bang Dodo bakal semakin lama duduk di situ, duduk di bangku cadangan kan, karena Anthony sama Erik ten Hag sohib tuh, dari Ajax udah kerjasama dengan Ajax dan umurnya juga lebih muda.
potensinya lebih bagus, potensial begitu. Terus MU Liverpool juga di menit terakhir itu, hari terakhir itu dia dapat pemain. Sayangnya dia cuma dapat Arthur Melo dari Juventus dipinjam. Arthur Melo dari Juventus tuh dia dapat. Nah, itu Jurgen Klopp butuh gelandang soalnya. Jadi dapatnya Arthur Melo. Arthur Melo tuh kalau ingat dulu dia main di Barcelona, gagal di Barcelona, kurang bagus. Dari Brasil dia Gremio, terus main di Barcelona nggak gitu-gitu aja, pindah Juventus juga Juventus gitu-gitu aja. Sekarang gabung Liverpool. Nah, ini menarik di transfer window terakhir ini karena Jurgen Klopp udah ngeluh dia memang nyari gelandang. Dia penyerang udah stoknya udah ada, Darwin Núñez sama Fabio Carvalho striker ya. Pokoknya itulah, masih ada Diogo Jota walaupun kehilangan Sadio Mane. Nah itu, dan dia butuh gelandang dan dia dapat Arthur Melo. Jadi kita akan lihat aja nanti gimana kelanjutannya setelah mungkin dia bisa main nggak ya si Anthony itu sama Martin Dubravka itu waktu nanti kan hari Minggu atau hari Senin dini hari tuh MU lawan Arsenal tuh. Nah itu baru kita bisa lihat si Abang Dodo masih duduk di bench apa enggak. Lah Abang Dodo ini udah tua, masalahnya umurnya udah tua, mainnya udah begitu-begitu aja, udah ya gimana. Ya simpati juga nggak apa-apa, tapi ya memang begitu Abang Dodo tuh, dia nggak mau pindah, niatnya mau pindah nggak ada yang mau klubnya. Ya klub juga mikir lah. Florentino Perez ditanya sama supporter tuh, Pak mau datengin pemain Ronaldo lagi nggak? Terus dia malah kaget, dia tanya, loh umur transfer pemain umur 37. Tapi ya begitulah. Nah, dari apa tadi? Liverpool udah ya, Chelsea ini juga menarik nih. Dia di menit terakhir, di hari terakhir dia dapetin Pierre-Emerick Aubameyang, Pierre-Emerick Aubameyang, orang Gabon tuh kemerdekaannya tanggal 17 Agustus sama kayak Indonesia, Gabon itu. Nah dia dapat, tapi si Chelsea harus nyerahkan Marcos Alonso ke Barcelona. Aubameyang kan Barcelona tuh. Nah ini juga lucu nih, si Aubameyang itu baru datang ke Barcelona itu tahun lalu, musim lalu ya, pertengahan kalau nggak salah tuh. Ya waktu dia ribut sama ini siapa tuh bosnya dia tuh, Mikel Arteta di Arsenal. Terus dia pergi ke Barcelona. Nah di Barcelona sebenarnya juga mainnya bagus, cuma karena Barcelona datengin Lewandowski, Robert Lewandowski, ya udah Robert Lewandowski dapat nomor 9, ya otomatis Memphis Depay nggak mau pergi, ya terpaksa Aubameyang pergi datang ke Chelsea, gabung ke Chelsea. Nah Barcelona dapetin Marcos Alonso itu jadi sebagai bagian dari jadi transfer berapa itu, 13 juta pound apa 14 juta pound plus Marcos Alonso balik ke Spanyol, ke Barcelona. Nah Barcelona juga dapat Hector Bellerin dari Arsenal, balik lagi dia. Hector Bellerin musim lalu dipinjamin ke Real Betis, terus sekarang balik lagi. Bellerin tuh orang ini juga La Masia kayaknya ya, sama kayak Marcos Alonso ya, apa gimana kayaknya, pokoknya itu gitu dah, orang-orang Spanyol itu Bellerin. Nah Arsenal nggak dapat ya. Arsenal udah cukup, dia udah merasa cukup, dia nggak dapat. Nah Barcelona juga kehilangan Sergio Dest, pindah ke AC Milan. Ya gimana mau bertahan di situ, orang ada Jules Kounde. Itu bacanya Jules Kounde. Itulah yang dari Sevilla, posisinya sama kayaknya di back sayap itu. Terus kemarin juga dapat Christensen. Tapi yang menarik dari Aubameyang ini, dia kayak persis kayak jalur karirnya itu persis kayak siapa tuh?
Fabregas. Cesc Fabregas. Cesc Fabregas juga dari Arsenal ke Barcelona, terus ke Chelsea, bukan balik lagi ke Arsenal nih, kasihan ya gitu. Nah, tapi kita harus tunggu apakah dia bisa apa enggak. Terus ya itu Aubameyang itu sebenarnya pemain bagus, pemain dari Gabon Prancis, dia dulu didikan Prancis. Karena dia nenek moyangnya dari Gabon, ya dia naturalisasi Gabon, balik pemain keturunan Gabon, dia balik ke Gabon. Nah, yang menarik ada yang jadi pertanyaan, nanti Chelsea itu akan main kayak apa? Itu yang menarik nih. Kan Timo Werner udah pergi, Lukaku pergi. Nah, memang Chelsea butuh striker. Kemarin dia datangin Sterling. Nah, Sterling kan bukan striker. Dan yang akan lebih menarik lagi kalau Chelsea lawan Arsenal. Nah, ini menarik nih. Obama yang pernah dipuja di Emirates Stadium, sekarang dia bakal jadi musuh di Emirates. Ini yang bakal menarik nanti nih. Kita tunggu nih bakal kayak apa. Soalnya kan tahu kan Arsenal tuh fansnya kayak gitu deh. mohon maaf mohon maaf, maksudnya ya kayak gitulah. Pemain yang bagus dimusuhin sama dia, semuanya dimusuhin. Granit Xhaka dimusuhin, terus siapa lagi itu, Lacazette dimusuhin, terus siapa lagi, Ozil dimusuhin. Ya begitu tuh Arsenal tuh tipikal. Sekarang menarik kan, kita nunggu ini apakah si Aubameyang juga dimusuhin sama dia. Sama mereka kayaknya juga dimusuhin. Terus Barcelona juga menarik nih. Dia memang target dia adalah melepas banyak pemainnya dilepasin semua. Kenapa dia harus melepasin pemain-pemain itu? Karena pemainnya kelebihan stok, dia memang harus buang pemain. Karena sesuai aturan di Spanyol itu, di La Liga, Barcelona dia hanya bisa mendaftarkan pemain, dia harus bisa mendaftarkan pemain yang gajinya harus, jadi ada di Spanyol tuh ada ini gaji standar, gajinya apa udah melebihi kuota. Kalau dia udah melebihi kuota ya udah, dia nggak bisa daftarin pemain gitu loh. Nah itu ya, itulah yang bikin Barcelona pusing. Dia harus jual pemain gitu, harus ngelepas pemain, tidak harus menjual pemain karena gaji. Saat selain Aubameyang, dia juga ngelepas si Lord Braithwaite itu juga dilepas ke Espanyol. Jadi ya untuk sementara ya lumayan lah Barcelona bisa bernafas lega dia. Ya setelah Barcelona apalagi, oh ya jadi begini, ada lagi, ini ada cerita unik ini terkait satu pemain namanya Bamba Dieng apa Diang Bamba. Saya punya catatannya nih, Bamba Dieng, pemain Olympique Marseille. Nah ini lucu, Bamba Dieng itu, ini kasusnya kayak kalau ingat Malcolm dulu, waktu pindah ke Barcelona dari Bordeaux. Ini sama-sama Prancis nih. Si Dieng ini dia pemain dari Marseille, Olympique Marseille. Nah, dia diincar Leeds United. Itu udah nego udah jadi, udah bla 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 bla. Oke. Saya setuju pergi ke sana, Pak. Ke Inggris, main di Inggris, dia setuju tuh. Terus tiba-tiba nah pas hari terakhir itu kan harus sign kontrak dia harus terbang ke Inggris, ke Leeds. Dia udah di bandara nih, dia nggak jadi pergi ke sana ke Inggris. Ternyata dia dapat kontak dari tetangganya Marseille. Nah, klub sama-sama klub Prancis tuh, Nice Olympique Gymnastique, OGC, Olympique Gymnastique Club de Nice. Bacanya Nice ya. Bacanya itu. Pergilah karena mungkin gaji sama transfernya lebih besar kan. Pergilah dia ke Nice itu. Padahal nih sama Marseille itu cuma tetangga kota. Padahal dia udah di bandara nih, di bandara di Marseille itu nunggu pesawat. Pergilah ke Nice. Nah, sampai di Nice udah
Kan sebelum kontrak harus ada ini, harus ada tes medis. Tes medis di NIS. Tahu apa yang terjadi? Nggak lolos. Apes. Aduh, itu namanya orang serakah tuh. Padahal kalau dia ke Leeds, ya belum bisa jadi tes medisnya nggak lolos, tapi kan ada di Leeds bisa membiayai pengobatan macam-macam itu, bisa sabar lah gitu. Tapi ini enggak, dia pergi ke Nice. Nah, Nice sama Nice begitu tes medisnya nggak lolos, suruh pulang ke Marseille. Aduh, apes. Gantinya Leeds ya beli pemain dari anak muda dari Itali. Siapa gitu namanya tuh? Gnonto, Wilfred Gnonto. Itu dari anak muda Itali, dia keturunan kayaknya, imigran dari Afrika. Dia main di Zurich, Zurich datang ke Leeds. Tapi dia masih muda, masih 17 atau 18 gitu. Nah, sambil kemungkinan dia masih harus nunggu izin ini kan, izin kerja di Inggris. Ya itulah. Terus ada lagi yang menarik tuh Fulham. Fulham balikin si itu Willian Borges yang dulu main di Chelsea sama Arsenal. Akan udah tua, perutnya aja udah begini, udah tambun. Pria tambun dia ya. Dibeli lagi sama Fulham, didatengin sama Fulham. Padahal kalau nggak salah tuh dia udah balik ke Brasil tuh si Borges tuh, Willian Borges tuh udah balik ke Brasil. Terus datang juga Kurzawa dipinjam atau dibeli ke Fulham. Terus ada lagi si Daniel James, pemainnya MU yang tahun lalu di Norwich. Ingat kan Daniel James? Nah, dia datang ke Fulham. Gabung untuk di menit terakhir itu. Terus dari dari Italia ini juga cukup menarik nih. Kan kemarin Juventus sudah dapat Angel Di Maria tuh. Datengin lagi kawannya. Dari PSG dipinjam si Leandro Paredes kawannya. Padahal Leandro Paredes main di PSG sama Messi. Dipinjam menit terakhir, hari terakhir dapat. Terus Inter juga butuh pemain kan, dia datengin Arcebi dari Lazio. Wah, Arcebi ini pemain yang inspiratif nih. Dulu dia pernah kena kanker testis atau kanker apa gitu, atau kanker apa ya, kanker di perut atau pokoknya dia pernah kanker, absen lah waktu. Terus dia berjuang pulih, hebat, dia main di timnas Italia. Sekarang dia gabung ke Inter. Nah, kita akan lihat aja nanti ini ini transfer ini bagaimana nanti kelanjutannya setelah timnya pada main di liga, pada tanding. Itu akan kelihatan pembelian, karena pembelian di detik-detik terakhir, di menit-menit terakhir itu riskan. Kenapa? Karena dia nggak ikut pramusim, jadi dia butuh adaptasi. Beda dengan pemain yang datang saat pramusim, dia masih bisa ikut latihan, dia masih bisa ikut macam-macam lah, itu bisa ikut, adaptasinya cepat, butuh waktu. Tapi kalau pemain yang datang di menit-menit gini kan, menit-menit akhir gitu, hari-hari terakhir itu kan dia harus langsung tampil di kompetisi kan, dia nunggu izinnya kelar sehari 2 hari langsung dia main. Besoknya misalnya hari Minggu ada pertandingan atau hari Sabtu atau kapan dia bisa main gitu. Dan itu beresiko. Tapi ya kalau kayak Anthony yang dia udah pernah main sama Erik ten Hag di Ajax, terus di situ ada Martinez, Leandro Martinez, kawan dia di Ajax, ada lagi pemain dari jebolan ya, kayaknya adaptasinya lama ya. Cuma Bang Dodo nih. Kasihan nih, gimana nanti. Kita tunggu aja dah, paling kalau nanti dia cadangan lagi, bisa jadi nanti Januari pergi deh Abang Dodo. Jadi begitu, saudara-saudara, ceritanya transfer window hari terakhir di Eropa itu seperti itu. Banyak drama, banyak kisah yang unik, menarik juga. Itulah industri di Eropa itu begitu, industri sepak bola yang sayangnya di Indonesia belum kita temukan model kayak gitu. Karena kalau di Indonesia kontrak selesai, seperti yang saya bilang tadi itu, kontrak selesai dia pergi, nanti di klub baru melamar di sana tes lagi,
Duh, kasihan gimana bakatnya tidak dihargai. Gak ada model transfer kalau di Indonesia. Adanya seperti itu. Kalaupun dia nanti kontrak panjang ya cuma dipinjam aja. Nanti dia cuma bayarin gajinya, pinjam semusim. Nanti selesai balik lagi. Kalau klub pemiliknya nggak mau nerima ya pergi lagi dia. Begitulah di Indonesia. Jadi ya kita lihat aja lah nanti perkembangan pemain-pemain yang datang di transfer window ini di hari terakhir ini, kita lihat seperti apa. Semoga mereka bisa sukses. Tapi kalau mereka nggak sukses ya jangan salahin pelatihnya kenapa beli pemain itu. Ya gitu aja ya, saudara-saudara. Kita akhiri saja edisi kali ini. Nanti kita sambung di edisi berikutnya. Salam olahraga dari komentator Gadungan. Merdeka.